Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Isnaini Nur Azizah selaku pengampu mata kuliah Hasanah Islam yang saya hormati, dan kepada teman-temanku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah rahmatnya kita semua dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi menjelang siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Baik, menyingkat waktu, saya mulai saja. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi, Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Kemudian jenis-jenis zakat. Zakat memiliki jenis yang berbeda. Secara pengertian, keduanya memiliki fungsi yang sama, namun secara syarat, secara spesifik memiliki perbedaan. Berikut ini jenis-jenis zakat yang perlu diketahui. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan harta yang dikeluarkan pada saat akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah memiliki tujuan untuk membersihkan jiwa bagi siapa saja yang menunaikannya. Perhitungan zakat fitrah dilihat dari bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh umat muslim, senilai 2,5 kg dari makanan pokok yang kita makan. Di Indonesia, zakat fitrah dapat dibayar dengan beras sebesar 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras. Selain itu juga dapat dibayar dengan uang yang nilainya setara dengan makanan pokok. Kemudian zakat mal. Zakat mal merupakan zakat yang wajib dibayarkan oleh seorang muslim dari harta yang diperoleh dari hasil usaha atau kerja dengan besaran dan waktu yang telah ditetapkan. Harta yang dizakatkan adalah harta yang sudah dimiliki, disimpan, dan dikuasai, serta dirasakan manfaatnya. Harta yang sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib ditunaikan zakat malnya. Contoh harta yang dizakatkan seperti rumah, kendaraan, peternakan, hasil pertanian, emas, uang, perak, dan lain sebagainya. Jika kamu merasa berat untuk menzakatkan jumlah harta sekaligus dalam satu waktu, kamu dapat menghitung perkiraan zakat sejak sekarang. Berapa nilai hartamu jika sudah mencapai haul? Kemudian cari berapa jumlah 2,5% dari total harta kamu. Sebelum harta mencapai haul, kamu bisa menabung sedikit demi sedikit sejumlah dana. Sampai waktu haul hartamu tiba, kamu dapat menunaikan zakat dengan perasaan yang ringan. Kemudian besaran zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib untuk seorang muslim yang memenuhi kriteria merdeka, mempunyai kelebihan makanan pada malam dan siang hari raya Idul Fitri, juga menemui hari-hari bulan puasa dan awal jatuhnya 1 Syawal. Jika seseorang meninggal setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan, ia dikenai zakat fitrah. Demikian pula jika ada anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadan, ia tetap dikenai zakat fitrah. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyebutkan seorang suami dikenai kewajiban untuk membayar zakat fitrah istrinya, anaknya, budaknya, atau dapat disebut setiap anggota keluar yang menjadi tanggungannya. Kemudian yang harus dibayar dalam
zakat fitrah adalah makanan pokok sebanyak 1 sah atau diperkirakan setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter untuk setiap jiwa. Syekh Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa 1 syah dapat digantikan dengan uang yang setara dengan harga makanan pokok. Kemudian besaran zakat mal. Adapun syarat suatu harta dapat dikenakan hukum zakat mal jika memenuhi kriteria. Yang pertama, harta berkepemilikan penuh. 2. Harta halal secara syariat. 3. Harta yang bersifat berkembang atau produktif. 4. Mencukupi kegunaan. 5. Tidak ada hubungan dengan hukum utang. 6. Memiliki selama 1 tahun atau dapat dizakatkan ketika masa panen. Harta yang terkena zakat mal dapat berupa uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset dan harta dalam bentuk lainnya. Terkait dengan besaran zakat mal yang harus dibayarkan yaitu 2,5% dari total keseluruhan harta yang disimpan selama 1 tahun. Kemudian contoh nisab zakat mal. Seperti penjelasan di atas, nisab menjadi persyaratan seseorang terkena kewajiban zakat. Dalam perhitungan zakat harta atau zakat mal, nisab zakat berbeda-beda tergantung kepada jenis harta dan perniagaannya. Yang pertama, nisab peternakan. Untuk nisab peternakan sapi, kerbau, dan kuda setara dengan nisab sapi yaitu 30 ekor. Setiap orang muslim memiliki peternakan sapi, kerbau, dan kuda sebanyak 30 ekor dalam 1 tahun. Maka diwajibkan membayar zakat. Nisab ternak unggas dan perikanan setara dengan sejumlah uang 20 dinar. Dengan hitungan 1 dinar diperkirakan sekitar 4,25 gram emas murni. Jika seorang muslim memiliki ternak unggas dan perikanan senilai 20 dinar dalam 1 tahun, maka diwajibkan membayar zakat sebesar 2,5%. Kemudian nisab emas, perak, dan harta kekayaan. Nisab emas sebesar 20 dinar, setara dengan 85 gram emas murni. Nisab perak setara sebesar 200 dirham, setara dengan 672 gram perak. Jika seorang muslim memiliki harta yang diakumulasikan setara atau melebihi dengan nilai tersebut dalam kurun waktu 1 tahun, maka wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari total harga yang dimiliki harta yang dimiliki. Kemudian nisab perniagaan. Jika seorang muslim memiliki perniagaan dalam bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa dalam bentuk PT, CV, yayasan, koperasi, dan lain sebagainya, yang memiliki nilai kekayaan sebesar 85 gram emas atau setara dengan 65.110.000, maka wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari total kekayaan usaha. Kemudian syarat membayar zakat. Dalam Islam terdapat beberapa persyaratan untuk membayar zakat. Persyaratan ini wajib ada bagi umat Islam yang hendak membayar zakat. Berikut adalah beberapa persyaratannya. Yang pertama, Islam. Syarat pertama untuk menunaikan ibadah zakat adalah beragama Islam. Non-muslim tidak diwajibkan untuk membayarkan zakat. Sebagai umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat fitrah pada saat bulan Ramadan, sedangkan untuk zakat mal disesuaikan dengan nilai kepemilikan harta masing-masing individu. Kemudian merdeka. Seseorang yang menunaikan ibadah zakat haruslah mereka yang merdeka dalam artian tidak dalam kondisi terjajah dan bukanlah seorang budak, serta merdeka dalam artian memiliki kemampuan finansial yang cukup. Seseorang yang sedang tidak merdeka tentu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka dari itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian berakal. Dalam menunaikan zakat, akal sehat perlu dimiliki untuk dapat meniatkan ibadah.
serta menghitung secara adil kewajiban zakat yang perlu dikeluarkan. Orang yang memiliki akal sehat, kondisi jiwanya tidak terganggu dengan sadar memenuhi syarat-syarat ibadah zakat. Kemudian balik. Pengertian balik adalah lelaki dan atau perempuan yang telah memasuki usia balik. Lelaki ditandai dengan mimpi, sedangkan perempuan ditandai dengan haid. Jika sudah memasuki usia balik, umat muslim dapat membayar zakat. Balik menjadi syarat untuk menunaikan ibadah zakat. Seseorang yang belum balik atau anak-anak tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian harta mencapai nisab. Nisab dalam pengertian zakat adalah batas minimal kekayaan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Jika seseorang sudah memiliki harta dengan jumlah mencapai batas minimal yang telah ditentukan, maka dia harus untuk menunaikan ibadah zakat. Nisab memiliki macam-macam jenis yang berbeda tergantung jenis zakatnya. Untuk zakat harta hasil usaha pertanian, perniagaan, peternakan, ataupun pertambangan emas, perak memiliki nilai nisab yang berbeda. Kemudian harta mencapai haul. Haul dalam pengertian zakat adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah mencapai usia 1 tahun. Seseorang yang memiliki harta mencapai haul diwajibkan untuk menunaikan zakat. Usia setahun disesuaikan dengan kalender hijriah. Harta yang belum mencapai haul maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian golongan yang berhak menerima zakat sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu rukun Islam. Zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fikihnya. Salah satu di antaranya adalah kepada siapa zakat diberi zakat. Dalam Quran surat Al-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat, yaitu sebagai berikut. Pertama, fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Kemudian miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Kemudian amil. Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Selanjutnya mualaf. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Kemudian riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Kemudian gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Kemudian fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.